Pujangga besar Keraton Kasunanan Surakarta dimakamkan di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Lokasi makam Raden Ngabei Yosodipuro yang kini menjadi objek wisata sejarah berada sekitar 12 km ke arah timur dari kota Boyolali atau 200 meter ke arah utara dari Pemandian Tirtomarto, Bengging. Beliau adalah putra dari Raden Tumenggung Padmanegara yang juga dikabarkan sebagai Bupati Pekalongan, dan ibunya bernama Siti Mariam atau Nyi Ageng Padmanegara, yang berarti Raden Ngabei Yosodipuro masih memiliki garis keturunan dari Kerajaan Pajang. Menurut juru kunci makam Sancoyo 61 tahun, Raden Ngabei Yosodipuro jika diruntut jauh juga masih memiliki silsilah keturunan Kerajaan Mataram. Prabu Brawijaya V mempunyai anak 101. Di antaranya berada di Bengging, yaitu Kebu Kalidoro, Kebu Kenongo, Kebu Amiluhur. Yang menurunkan ratu hanya satu, yaitu Kebu Kenongo, menurunkan Joko Tingkir, lalu Sultan Hadiwijoyo Pajang, turun-temurun, lalu sampai Raden Ngabei Yosodipuro merupakan keturunan ke-8 dari Joko Tingkir. Raden Ngabei Yosodipuro lahir pada subuh 1729 dengan nama Bagus Banjar, sehingga ia juga dipanggil Joko Subuh. Sejak usia 8 tahun, ia telah berguru kepada Kiai Hanggomoyo di Begelen yang menjadi sahabat karib kakeknya. Bagus Banjar mulai mengabdi kepada Sri Paduka Kanjeng Susunan Pakubono II di Keraton Kartosuro saat pecah geger pecinan pada tahun alif 1667. Selain itu, Sancoyo mengatakan Raden Ngabei Yosodipuro bersama dengan Pangeran Wijil IV dan Tumenggung Arung Pinang ikut berjasa dalam memindahkan Keraton Kasunanan Kartosuro ke Desa Solo yang kemudian menjadi pusat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jadi Hadeging Keraton Solo pertama, pujangganya ya beliau ini. Pindahnya keraton dari Kartosuro ke Surakarta, beliau turut andil mengabdi pada PP2, PP3, dan PP4, ujar juru kunci Sancoyo. Setelah berada di Keraton Solo, Ki Ageng Yosodipuro lalu diangkat menjadi abdi dalam Kadipaten dan tinggal di bekas Kedungkul yang sekarang disebut Yosodipuran, yang juga menjadi tempat tinggal beberapa trah
Yosodipuran hingga kini. Lebih lanjut, Sanjaya menceritakan Raden Ngabei Yosodipuro wafat pada tahun 1833 dan memberikan wasiat untuk dimakamkan di Bengging. Tanah makam ini merupakan hadiah. Waktu itu beliau bisa mendamaikan antara Yogyakarta dengan Solo waktu babat Kianti. Beliau dikasih hadiah sama Sinuwun, apa saja tidak mau, lalu meminta tanah yang ada di Bengging. Katanya ketika ditanya Sinuwun untuk apa, beliau menjawab, besok kalau dipanggil yang kuasa untuk makam saya sendiri. Namanya Bujangga, mungkin jauh sebelum hari sudah tahu kapan akan meninggal. Selain sebagai makam Raden Ngabei Yosodipuro, dalam makam tersebut juga disemayamkan makam 3 istrinya beserta Tumenggung Sastronegoro Raden Ngabei Yosodipuro II yang juga sebagai keturunan Bujangga di Keraton Kasunanan Surakarta hingga keturunan Raden Ngabei Yosodipuro lainnya. Empat karya Raden Ngabei Yosodipuro yang paling tinggi nilainya adalah Serat Romo, saduran dari Kakawin Ramayana, Serat Baratayuda, saduran dari Kakawin Baratayuda, Serat Mintorogo, saduran dari Kakawin Arjuna Wiwoho, dan Serat Arjuna Sosrobahu, saduran dari Kakawin Arjuna Wijaya, yang digubah dalam bentuk syair mocopat dengan bahasa Jawa baru. Demikianlah sekilas kisah Raden Ngabei Yosodipuro yang melegenda. Semoga bermanfaat. Salam budaya.